Sosok Kombes Pol Budi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif yang dimutasi ke Yanma Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi sebanyak 24 anggota Polri, Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Termasuk salah satunya Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Pol Budi Herdi Susianto yang dimutasi ke pelayanan markas Pamen Yanma Polri. Keputusan ini tertera dalam surat telegram khusus Kapolri bernomor ST 1751 nomor 4 Cap 2022, tertanggal tanggal 23 Agustus tahun 2022. Lantas seperti apa sosok dan bagaimana perjalanan Kombes Pol Budi Herdi Susianto hingga akhirnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan? Berikut profil, pengalaman pendidikan hingga perjalanan karir Kombes Pol Budi Herdi Susianto yang dihimpun tribunnews.com. Profil Kombes Pol Budi Herdi Susianto, pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, tanggal 16 Desember tahun 1974 ini adalah seorang perwira menengah Polri yang menjabat Kapolres Metro Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Desember tahun 2021. Mengutip Wikipedia, Budi Herdi adalah lulusan Akpol 1996. Ia berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Budi Herdi adalah analis kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri. Melansir Wikipedia, Budi Herdi dulu bersekolah di SD Negeri Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah tahun 1987. Tahun 1990, ia tamat sekolah dan menerukannya ke SMP Negeri 1 Randu Dongkal. Setelah 3 tahun menuntaskan studinya, Budi Herdi kemudian melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara Magelang tahun 1993. Pada 1996, ia masuk ke Akademi Kepolisian dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi SESP IMTI tahun 2021. Budi Herdi termasuk lulusan terbaik. Riwayat jabatan. Mengutip tribunsumsel.com, Budi Herdi pernah menjadi Kasat Lantas Polres Ainaro Timtim tahun 1997. 2 tahun kemudian ia menjadi Kapolsek Manatuto Timtim, 1999. Tahun 2000, ia menjabat sebagai Kanit Harda Kanit Curi Kanit Serse Ekonomi Polres Metro Jakarta Selatan. Ia lalu menjadi Kanit Resintel Polsek Kebayoran Baru tahun 2001. Kasat Reskrim Polres Tegal tahun 2004 dan penyidik KPK tahun 2005. Lebih lanjut, ia juga pernah menjabat sebagai Kanit Harda Polda Metro Jaya 2007, Kanit 213 Jatanras Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang tahun 2009, Kanit 412 Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolsek Tanjung Priok tahun 2010. Kemudian, Kasubag Gasus Dagri SSDM Polri, Kasubag Mucap Pama SSDM Polri Kapolres Kediri Kota Polda Jatim pada tahun 2013, Kapolres Mojokerto Polda Jatim pada 2014, Kasubag Mucap Pamenti Robinkar SSDM Polri, Asesor Utama Bakpen Kompeten Robinkar SSDM Polri 2016 selama 3 tahun. Budi Herdi juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara tahun 2019 selama setahun. Tahun 2020, ia menjadi Kasubdit IDT Pidum Bareskrim Polri dan analis kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Poler. Kemudian, akhirnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan tahun 2021. Seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Budi Herdi kemudian dinonaktifkan oleh Kapolri Sigit pada Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022 lalu. Ia kini menjadi perwira menengah pelayanan markas Pamen Yanma Polri. Alasan dinonaktifkan, mengutip Kompas.com, sebelumnya Budi Herdi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan terhitung sejak Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Penonaktifan ini merupakan imbas dari kasus polisi tembak polisi yang diduga melibatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di kediaman Irjen Verdi Sambo. Penonaktifan Budi dilakukan agar pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J ini berjalan objektif. Sebelum resmi dinonaktifkan,
pihak keluarga Brigadir J telah meminta Polri untuk menonaktifkan Budi. Sebab, Budi dinilai tidak bekerja sesuai prosedur dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.